Salah satu pertanyaan yang sering ditanyain ke speaker-speaker pebisnis adalah, ada rekomendasi buku untuk dibaca nggak? Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, how are you? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan happy ya. Di video kali ini, aku bakal sharing 5 buku yang wajib kamu baca, terutama kamu yang lagi membangun bisnis kamu. Personally, aku suka banget nih baca buku, karena menurutku buku ini membuatku lebih terbuka terhadap wawasan-wawasan yang aku belum tahu sebelumnya. Dan di buku ini sering banget ngasih contoh-contoh yang detail, jadi intisari dari si buku ini lebih nempel di otak aku. Langsung aja kita racunin 5 buku rekomendasi yang wajib teman-teman pebisnis baca. Yuk! Buku pertama adalah Start With Why by Simon Sinek. Jadi kalau yang belum pernah dengar Simon Sinek adalah author dan inspirational speaker terkenal. Apa sih isinya si buku Start With Why ini? Jadi di buku ini, Simon Sinek tuh menceritakan kisah orang-orang inspiratif dunia. Apa sih yang membuat mereka think differently and act differently? Ternyata mereka start with why. Apa sih pentingnya why ini? Dengan mengetahui why, ternyata kita jadi tahu nih background atau alasan kenapa kita melakukan suatu hal. Dengan why ini, kita jadi bisa berpikir dengan lebih jernih. Apakah hal-hal yang kita lakukan sekarang sejalan dengan goal-goal hidup kita sebenarnya? Why juga bisa membantu untuk menyeleksi strategi. Jadi ketika kita mau pilih strategi, kita mikir juga si strategi ini efektif nggak ya? Dan masih sejalan sama end goal hidup kita nggak ya? Dan yang terakhir, of course, why ini akan membantu ketika nanti di jalan banyak rintangan, teman-teman akan bisa lebih survive karena ingat lagi balik ke awal why teman-teman melakukan ini tuh apa. Let's say kamu mau bikin coffee shop. Kenapa? Pengen gaya-gayaan kah? Pengen terkenal kah? Suka di bidang tersebut? Karena kamu punya resource-nya? Karena kamu nggak mau kerja di orang? Atau biar kamu punya waktu luang untuk membantu kesejahteraan orang sekitar kamu? Apapun why kamu, semakin banyak why kamu dan semakin relevan dengan diri kamu, akan lebih baik karena itu akan membantu kamu banyak nanti in the future. Dan why ini bukan hanya untuk kamu sendiri, tapi why ini di bisnis juga membantu kamu untuk mengetahui asal-usul kenapa nih customer-customer kamu beli dari kamu. Selain untuk diri kamu sendiri, di dalam bisnis, why ini juga berguna untuk membantu kamu mengetahui how to attract and engage your customer. Kalau kamu tahu kenapa nih customer-customer kamu belinya dari kamu, bukan dari kompetitor lain, dari situ kamu jadi bisa bikin 1001 strategi gimana caranya biar customer kamu balik lagi beli di kamu. Dan kalau customer kamu balik lagi beli di kamu, itu sama dengan kamu bakal makin banyak dapet cuan kan? Buku kedua adalah You Do You by Alexander Ruby. Jadi setelah kita tahu why kita nih, kita jalanin bisnis kita, biasanya kita nggak tahu gimana caranya kita bisa beroperasi dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, buku ini, You Do You, isinya mengajarkan kita untuk lebih memahami diri kita sendiri. Di buku ini, contohnya ada ngebahas how you learn, your working type, your values, gimana caranya kita dealing dengan orang lain, dan yang terakhir adalah for network. Dan teman-teman jangan khawatir, buku ini dalam bahasa Indonesia, jadi semoga teman-teman bisa lebih memahami dan meresapi isi buku ini ya. Yang ketiga adalah buku Business is Fun oleh Coach Johannes G. Pauli, salah satu certified business coach yang paling terkenal di Indonesia. Biasanya beberapa alasan orang pengen bikin bisnis adalah 1. Time freedom, 2. Financial freedom. Tapi ketika kita bikin bisnis, seringkali kita bingung nih, goal apa sih yang harus dicapai duluan dan step-stepnya seperti apa. Nah, di buku ini, Coach Johannes G. Pauli nge-spill nih, apa aja step-step yang perlu dilakukan untuk membuat bisnis yang profitable dan autopilot. Di buku ini ngebahas istilah yaitu 4 kaki meja buat bangun bisnis yang sukses, profitable, dan autopilot. 4 kaki meja ini tapi terdiri dari 7 komponen. Yang pertama, leads creation, leads conversion, customers and suppliers fulfillment, shareholders fulfillment, team creation, conversion and fulfillment, personal foundation, dan yang terakhir, business foundation. Buku keempat adalah Grit by Angela Duckworth. Angela Duckworth adalah akademisi, psikolog, dan author terkenal dari Amerika. Di buku ini dibilang ternyata bahwa ada faktor lain yang membuat seseorang bisa menjadi lebih sukses. Setelah melakukan penelitian, Angela Duckworth menemukan nih, ternyata siapa yang bisa lebih sukses dan kenapa.
Siapa yang bisa menang lomba, siapa yang bisa survive lebih lama, dan siapa yang bisa memberikan kontribusi lebih baik kepada lingkungannya. Ternyata nih teman Saski, jawabannya bukan kepintaran, IQ, kesehatan fisik, privilege, tapi ternyata jawabannya adalah grit. Grit adalah kegigihan untuk mencapai suatu tujuan dalam waktu yang sangat panjang. Kalau hidup adalah sebuah maraton, bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bertahan lama dan bisa tetap mencapai tujuan. Orang-orang dengan grit tinggi percaya bahwa kegagalan itu bukan permanen dan belajar adalah proses yang tidak akan pernah berakhir. Mereka ini dengan grit tinggi adalah orang-orang yang mampu bangkit setelah jatuh dan kembali membangun strategi untuk berjuang untuk waktu yang lama. Bukan dalam berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun. Jadi, buat kamu yang udah punya apa-apa atau apalagi yang belum punya apa-apa, consider untuk kuatkan nih grit kalian, karena grit ini bisa menjadi faktor yang membantu kesuksesan kalian. Buku terakhir yang masuk rekomendasi aku adalah The Things You Can See Only When You Slow Down by Haemin Sunim. Buat aku, buku ini adalah buku yang sangat personal, dan buku ini juga membantu kita karena aku yakin dalam membangun bisnis gak mungkin deh teman-teman gak pernah stres, burn out, nyerah, bingung sama bisnisnya. Dan buku ini benar-benar membantu untuk menenangkan kita. Buku ini benar-benar membantu kita untuk lebih mindful terhadap diri kita sendiri. Dari buku ini kita sadar bahwa untuk menjadi orang yang produktif di bisnis kita juga harus sadar dengan kondisi kita sendiri. Dalam kata lain, kitanya juga harus dalam kondisi yang oke. Tapi kata buku ini, kalau kita lagi nggak bisa produktif pun nggak apa-apa. Take a break dulu, healing dulu, supaya kalian bisa get back dan fight dengan lebih oke lagi. Atau bisa jadi kamu itu nggak produktif karena kamu masih stuck sama problem yang ada dari masa lalu kamu. Nah, buku ini benar-benar membuat aku untuk berdamai dengan masa lalu aku. Bukan untuk lupakan, tapi untuk deal with it. Buat menerima kalau itu harus terjadi dan kita jadi bisa belajar nih dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami. Setelah itu, kita bisa go ahead with a clear mind tanpa harus mikirin masalah-masalah tersebut lagi. Kalaupun kita harus lihat lagi ke belakang tentang apa yang udah pernah kita alamin, buku ini bilang kita nggak perlu lagi mikirin sedih-sedihnya atau pahit-pahitnya dari pengalaman-pengalaman tersebut. Sehingga kamu bisa lebih tenang untuk merajut masa depan kamu. Well, that's a wrap for today's fun book session. Aku seneng banget karena aku bisa share ke teman Saski buku-buku yang life-changing banget buat aku. Nah, teman-teman, jangan lupa, jangan cuma baca buku aja. Siapin juga mental kalian. Bisa tonton video aku tentang mental preparation yang perlu disiapin untuk pebisnis. Please let me know kalau ada buku-buku yang kalian pengen rekomendasi teman Saski lainnya buat baca. Atau boleh juga kalian komen buku-buku yang pengen aku reviewin buat kalian. Kalau enggak, boleh juga kalian DM ke IG aku @saski. Kalau kalian merasa video yang aku share berguna, boleh banget teman-teman like, subscribe, share ke teman-teman atau keluarga yang sekiranya membutuhkan. Aku bakal seneng banget nih kalau video aku dipakai buat teman-teman membantu membangun bisnisnya. Sampai ketemu di video Mindset Saski selanjutnya ya. Bye!